yang mana pada hari ini kita bersama-sama untuk saling berkomunikasi, saling mengemukakan ide dan gagasan kita, kemudian saling berdiskusi juga secara bersama-sama mengenai budaya positif yang selama ini kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Nah, ngomong-ngomong masalah budaya positif, kita memang orang timur yang memang berbudaya gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi sebelum kita masuk kepada materi dalam budaya positif yang ada di sekolah kita, mari bersama-sama kita lihat terlebih dahulu mengenai budaya positif itu sendiri. Kira-kira budaya positif ini apa sih? Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Nah, kemudian ataupun keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Ya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu kita harapkan dari peserta didik kita. Dengan adanya budaya positif, maka peserta didik mampu untuk memerdekakan dirinya sehingga mereka mampu untuk bertanggung jawab. Oke, kemudian inilah contoh dari kegiatan-kegiatan dari pembiasaan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita yang memang sudah kita jalankan dalam keseharian kita. Mulai dari pembacaan doa sebelum proses pembelajaran dimulai, kemudian budaya 5S yang mana kita menyambut siswa dengan senyum, salam, dan sapa. Kemudian mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik, kemudian saling bergotong royong, kemudian dan saling bekerja sama antar sesama peserta didik. Nah, di sini adalah contoh dari materi budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama. Pembelajaran pertama mengenai budaya positif, di sini kita akan mempelajari mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pembelajaran yang ketiga kita akan membahas mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari pembelajaran yang pertama dulu, di mana proses pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin proses berdiferensiasi ini mungkin bukan lagi sesuatu yang asing dalam proses pembelajaran yang kita jalankan sehari-hari sama ini. Jadi kita lihat dulu di mana proses paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana proses pembelajarannya itu adalah berpusat pada peserta didik, di mana menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru haruslah memberikan tuntunan sebagai penuntun dari peserta didik, yang mana kita harus menyesuaikan peserta didik ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, lagi-lagi dikaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila, yang mana kita mengharapkan peserta didik itu memiliki tingkat keimanan, kemudian ketakwaan, siswa yang berakhlak mulia, kemudian siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif, kemudian mampu juga saling bekerja sama dan bergotong royong. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan lagi bahwa proses pembelajaran dengan paradigma baru ini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran atau dalam proses pembelajaran yang sehari-hari ada di dalam kelas. Kemudian pembelajaran paradigma baru juga memberikan ruang yang lebih longgar kepada pendidik dalam menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kita lihat berikutnya, bagaimana sih kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, cara guru untuk menentukan kebutuhan dari peserta didik itu bisa dilakukan. Yang pertama dengan mengetahui kesiapan belajar siswa kita. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran di dalam kelas, kita sebagai seorang guru juga harus tahu bagaimana sih kesiapan siswa kita
pembelajaran atau materi di hari ini. Kemudian kita sebagai seorang pendidik juga harus tahu bagaimana minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Nah, memetakan kebudayaan belajar peserta didik ini adalah langkah awal untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita masuk ke dalam proses pembelajaran tahap kedua. Yang pertama tadi kita bahas mengenai paradigma baru dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap pembelajaran kedua kita membahas mengenai disiplin positif. Nah, yang mana sebenarnya kita lihat dulu apa sih makna dari disiplin. Disiplin ini artinya adalah belajar. Belajar, kemudian nah di sini kita bisa lihat disiplin memiliki makna belajar untuk mengontrol diri. Kemudian dengan kita bisa mengontrol diri, kemudian kita dapat menggali potensi yang dimiliki agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, berarti dengan sikap disiplin ini kita mengharapkan peserta didik kita itu dapat memiliki potensi yang punya nilai yang dapat kita hargai. Nilai-nilai tadi maka kembali lagi ke nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan kembali yang mana kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, kita berharap peserta didik kita dapat menjadi peserta didik yang beriman, kemudian bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif, kemudian dapat bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Ini merupakan suatu PR yang besar ya, suatu PR yang besar bagi kita seorang pendidik. Kita mengharapkan peserta didik kita mampu memiliki nilai-nilai ini. Kira-kira sanggup nggak kita sebagai seorang pendidik mampu untuk mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, kemudian di proses pembelajaran yang ketiga, yang pertama tadi sudah, yang kedua kita masuk ke dalam proses pembelajaran yang ketiga, di mana dalam proses pembelajaran yang ketiga, di sini kita belajar mengenai 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini terbagi menjadi 5 bagian. Di sini kita dapat melihat kita ini sebagai apa sih? Bagaimana cara kita mengontrol diri kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pendidik. Di sini sebagai yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian kita memposisikan diri kita sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, jadi di antara 5 ini kita di posisi yang mana sih sebagai seorang guru gitu ya? Kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang guru di posisi kontrol yang mana kira-kira? Sekarang kita lihat ke slide yang berikutnya. Terdapat kasus yang pertama. Kasus di sini adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini mungkin suatu kasus yang sudah sering sekali kita jumpai di dalam kelas, yang tidak udah jadi makanan hari-hari lah ya. Kita menghadapi siswa yang kita berikan tugas, kemudian di mana tugas ini tidak dikerjakan oleh si siswa. Nah, di sini kita dapat melihat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau yang pertama sebagai penghukum, di mana di sini contohnya adalah berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kira-kira kita masih gini nggak ya? Sebagai seorang guru kita kira-kira masih memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum tidak? Ada sebagian ya, nggak semua ya. Oke, kemudian ke pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ini terlalu lembut kayaknya ya. Kalau menghadapi siswa kita di zaman sekarang kita nggak mempan lagi dengan bahasa-bahasa seperti ini. Harus lebih dengan intonasi dan penekanan yang lebih tegas gitu. Dengan bahasa yang lembut ini kira-kira untuk siswa kita gimana Bapak Ibu? Berjalan nggak kira-kira ya? Ada siswa yang akan mengerjakan tugas, kemudian kita menyambutnya dengan bahasa sebagai membuat merasa bersalah. Kira-kira si siswa
teman, berarti kita dapat merangkul si siswanya. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau udah selesai kita baru main game. Nah, boleh nggak ya main game? Maksudnya gini, dengan karakter peserta didik kita yang sekarang, yang tangannya nggak bisa lepas dari yang namanya HP, kemudian dengan game-game, jadi kita pancing dengan itu gitu ya, biar siswanya dapat mengerjakan tugas. Kemudian di posisi kontrol kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Ya, ini pasti dengan irama kita masing-masing sebagai seorang guru. Yang penting kita dapat menyesuaikan posisi kontrol yang mana yang kita anggap itu sesuai dengan peserta didik kita. Kemudian sebagai manajer, nah ini lebih di sini dengan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Ini lebih ini ya Bu ya, lebih apa ya kira-kira ya, lebih bijak gitu ya dari posisi kontrol yang lainnya. Dari bahasanya, dari cara penyampaiannya kita kepada siswa dengan bahasa yang lebih bijak dan lebih menuntun. Oke, baik. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, di sini coba kita bersama-sama kira-kira memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah kita sebagai seorang guru? Ibu kecewa sekali dengan kamu, berarti ini kecewa nih. Si siswa tadi tidak membuat tugas, kemudian kita sebagai guru merasa kecewa dengan sikap si peserta didik. Kira-kira sebagai membuat rasa bersalah. Oke, coba kita membuat merasa bersalah, ya. Kemudian ke soal yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, ini lebih ke olahraga kayaknya ya. Posisi kontrolnya kita sebagai guru sebagai apa ya? Penghubung. Berarti udah begitu ya. Oke. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana ya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti kita memberikan solusi kepada si peserta didiknya, gitu ya. Kira-kira, nah, manajer kita pas sekali. Nah, ini sudah lebih paham sih sebenarnya. Jadi kami di sini hanya sebagai kita sharing-sharing ilmu aja gitu ya di sini ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti ini ada bujuk rayuannya nih. Berarti di sini kalau ini ada bujuk rayuannya gitu ya. Gimana caranya supaya si anak ini merasa tertarik dan mau melakukan apa yang kita sebagai teman. Berarti dapat merangkul si peserta didik sehingga dia mau mengerjakan tugas yang kita berikan. Ya. Satu lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini kita menjelaskan dulu nih, ada penjelasannya. Kemudian kira-kira kita kembalikan lagi kepada si peserta didik bagaimana sih, gitu kan? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana ya? Kamu terlambat 15 menit, ini kayaknya berubah Indonesia ya, coba. Berubah Indonesia kan lebih bijak dalam menentukan sebuah kalimat gitu, sehingga si peserta didik merasa tertarik, merasa, nah kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Gimana Nil? Nah, gitu kan kira-kira kan kalau jelas kan? Ini sebagai apa ya kira-kira ya? Mantau. Sebagai pemantau. Berarti kita memantau dulu. Nah, kayak komisi gitu ya. Kayak tugas pemantau gitu. Oke. Di pembelajaran 3, banyak ilmu yang kita dapatkan mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran yang keempat, di mana pembelajaran yang keempat ini membahas
Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan, yang pertama memiliki tujuan. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah pengertian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lihat bagaimana sih 5 kebutuhan manusia yang kita perlukan. Yang pertama adalah pasti kita berusaha untuk bertahan hidup. Yang pertama kita berusaha untuk bertahan hidup. Kemudian di mana yang kedua, kita juga sebagai manusia berhak untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang keempat, di mana kita memiliki kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri kita. Nah, inilah yang menjadi bagian dari 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan sebagai manusia. Kemudian kita lihat lagi kebutuhan dasar manusia yang pertama di sini adalah bertahan hidup, berarti makan. Itu dulu kan kebutuhan pokoknya ya. Kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan utama yang kita butuhkan sebagai dasar dari kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Kemudian kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di mana di sini kita diperdulikan, kemudian kita bisa saling berbagi, saling bekerja sama. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, penguasaan, di mana kita harus memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya, kebebasan. Perlu nggak ya kita bebas ya? Perlu ya, bebas gitu kan. Kemudian di sini kita merasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Ini kesenangan yang paling dibutuhkan sepertinya ya. Kesenangan, ini judulnya sudah agak turun ke bawah, dimana di sini kita perlu untuk bermain. Kemudian harus ada rasa humor, jangan terlalu serius dalam menghadapi hidup. Nanti bisa stres loh kalau ya. Jadi perlu happy, perlu nongkrong di bara ya Pak Syaudi ya. Nah ya kan, jadi diselip-selipan dalam jadi konsep bara itu penting ya Pak Syaudi ya. Oke. Nah di sini intinya semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, seorang siswa yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh sebab itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain, kemudian atau bahkan menyakiti temannya sendiri yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, nah ini pembelajaran yang berikutnya. Pembelajaran yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Kira-kira kita sebagai seorang wali kelas sudahkah menerapkan keyakinan kelas yang ada? Keyakinan kelas Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sebagai seorang wali kelas sudahkah menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing? Nah, sudah ya. Walaupun keyakinan kelas ini kadang-kadang dilanggar oleh siswa itu sendiri. Karena di sini dijelaskan bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Berarti keyakinan kelas ini kita buat dengan kesepakatan bersama, keyakinan bersama, kemudian ada konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama dengan siswa. Kemudian, nah di dalam keyakinan kelas, kira-kira kita sebagai seorang guru, apa sih yang kita harapkan dan kita tanyakan gitu kepada peserta didik? Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa
siswa kita di dalam kelas. Kemudian seperti apa sih gambaran kelas yang ideal? Dan yang terakhir adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini keyakinan kelas yang kita harapkan yang dapat kita sharing kepada peserta didik yang ada di dalam kelas. Sebenarnya seperti apa sih kelas kita pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, ya. Kemudian ini contoh-contoh dari hasil keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, di mana siswa bersama-sama menuliskan keyakinan kelasnya inginnya seperti apa di sebuah post-it, kemudian mereka tempelkan di karton, kemudian kita bacakan bersama-sama keputusan dari siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian kita sepakati bersama-sama kira-kira dengan keyakinan seperti ini dapat disetujui atau tidak oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita udah buat tapi tidak kita tempelkan secara jelas di dalam kelas, ya. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembelajaran yang terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang mana dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan memiliki tanggung jawab. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa atau murid yang memiliki permasalahan, langsung kita hadapkan pada tindakan segitiga restitusi. Selama ini mungkin kita udah sering menerapkan segitiga restitusi, cuma selama ini istilahnya saja ya kita mungkin agak sedikit belum tahu gitu istilahnya apa. Padahal setiap hari pada saat kita menyelesaikan kasus si siswa, kita sudah menerapkan proses itu. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat tahapan segitiga restitusi. Di sini ada tindakan yang harus kita lakukan, yang mana yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira contohnya seperti apa sih kalimatnya yang harus kita, ini kayaknya orang guru BK lebih ini ya, guru BK lebih kompeten ini dalam menjelaskan segitiga restitusi. Karena setiap hari dihadapkan dengan kasus-kasus siswa, ya kan? Ya Pak Ahmad ya? Ini bisa diterapkan pada masa segitiga restitusi. Mungkin selama ini namanya aja gitu yang belum tahu. Tapi setiap hari kita lakukan gitu, ya kan? Nah, kemudian, tahap pertama, yang pertama kita di sini menstabilkan identitas. Contohnya siswa di sini bernama Liza. Liza sering datang terlambat sehingga banyak proses pembelajaran atau pelajaran yang tertinggal di dalam kelas. Ini kan suatu proses yang memang sudah sehari-hari kita hadapi sebagai seorang guru. Nah, kira-kira pertanyaan apa sih yang kita ajukan sebagai seorang guru pada Liza? Liza, tadi ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Nah, kemudian menurut pernyataan kamu, kira-kira sudah berapa kali kamu datang terlambat? Kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan kembali adalah, sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Nah, ini kalimat pembukanya dulu, di mana kita dapat mencoba untuk menstabilkan keadaannya dulu. Jadi pertanyaan ini dapat kita gunakan pada saat kita menghadapi siswa yang bermasalah. Kemudian untuk tindakan yang kedua, di mana kita di sini adalah melakukan validasi tindakan yang salah, di mana di sini Liza dengan kasus yang sama. Pertanyaan guru yang diajukan di sini, sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih? Baru kita tanya alasannya kenapa. Nah, kemudian kamu tahu sebelumnya. Nah, di sini kamu tahu nggak Liza keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, berarti kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi sebelumnya sudah kita sepakati. Kita tanyakan kembali kepada siswanya, kira-kira dia di sini merasa bersalah tidak? Gitu. Kemudian kalau terlambat datang ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Dan yang terakhir, menurut kamu, nah Liza kan akan menjawab tadi bahwa keyakinan kelas yang sudah dilanggar adalah disiplin. Kemudian menurut kamu disiplin itu penting tidak? Nah, ini merupakan
salah kepada siswa. Ya, kemudian yang terakhir, tindakan yang terakhir di mana kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, Liza akan menjawab, ya sikap yang baik. Kita sebagai guru menjawab gimana sikap yang baik sudah kamu lakukan, di mana Liza meminta maaf kepada guru. Kemudian menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Kemudian kita juga bisa menanyakan, baik Liza, kamu sudah menemukan solusinya. Nah berarti ini lebih ke menanyakan keyakinannya. Ya, menanyakan keyakinan bahwa si Liza ini dia sudah merasa bersalah dan Liza yakinkan kalau dia sudah meminta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk kedepannya. Kemudian kita juga sebagai guru bisa bekerja sama dengan orang tua agar siswa tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke, untuk proses pembelajaran mengenai budaya positif, mengenai 6 tema sudah kita bahas bersama-sama. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Mungkin bisa kita perlu ya putar lagi. Karena sih perlu ada putaran demonstrasi kontekstual untuk nambah videonya boleh ya? Prakteknya kok kayak ini contoh segitiga restitusi yang selama ini sudah kita jalankan di sekolah. Kasus yang berbeda, dimana dia tidak terima kalau pekerjaannya dicontek sama temannya. Soalnya nggak terlalu jelas ya, tapi intinya Bapak Ibu boleh sambil nonton video kira-kira bagaimana dengan proses pembelajaran yang diterima pada hari ini. Apakah ada yang mau menanggapi, memberikan saran atau pendapatnya atau tambahan dari pembelajaran yang sudah kita sharing bersama-sama. Suara kecil kan, karena lagi gitu ya. Shoki selamat mengikuti CGP berikutnya. Semangat, semangat. Yang penting itu
Oke, coba merasakan, sama ya. Ya, kalau dari guru BK nggak apa-apa ya, boleh kan? Coba coba. Tapi yang angkatan 12 ini udah dibuka ya? Kita ya? Itu PP ya? Jadi refleksi dari siswa. Lima berikutnya. Cek dulu. Ini suaranya nggak jelas terdengar ya. Sedikit kecil. Kita stop aja kalau nggak. Baik, untuk presentasi hari ini mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, sudah sama-sama kita saling berbagi ilmu. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya gimana Pak Razi? Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mempresentasikan kegiatan ataupun persepsi budaya positif di sekolah ya. Yang sebenarnya ini Bapak Ibu selama ini sudah diterapkan. Namun ada juga beberapa poin yang masih menjadi hal-hal yang negatif kepada peserta didiknya, seperti penghukum tadi ya, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa ada 5 tadi terkait ini siswanya, yang ternyata kami baru tahu bahwa ada satu sistem manajer. Nah, bahwa yang paling baik itu mungkin sistem manajer terhadap tindakan peserta didik. Dan juga setelah itu ada 3 tadi ya, 3 restitusi itu tahapan bagaimana menangani peserta didik. Setelah Ibu presentasi tadi kami sudah paham, sudah ketahui bagaimana nanti dan tinggal kita terapkan bagaimana untuk peserta didik kita yang selama ini kita belum tahu ternyata seperti ini. Bagaimana kita tanggapi peserta didiknya sehingga peserta didik aman dan nyaman ya mengikuti proses belajar di sekolah. Terima kasih Bapak Aziz atas dari Bu Hamila. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari Bu Hamila. Silakan Ibu. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan refleksi di akhir tayangan ini. Dari penyampaian tadi, pada saat kita menangani siswa gitu, artinya kita harus menimbang atau memilah yang paling ideal itu yang mana untuk kita, apakah menghubung siswa atau mengajak siswa untuk saling berpikir karena dia sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi artinya di sini saya merasa lebih merasa ada penambahan ilmu di sini untuk bahwasanya kita tidak boleh langsung menjudge siswa itu kenapa kamu terlambat. Jadi artinya kita harus mencari tahu kenapa dia bisa terlambat gitu. Dan kenapa dia tidak mengerjakan tugas di rumah karena mungkin ada sesuatu tugas yang lebih penting misalnya ini. Namun kita tetap memberikan penekanan bahwasanya apapun yang sudah diberikan
menyelesaikan sebuah kasus kepada siswa. Baik, sekarang kita dengarkan dari Pak Ahmad yang mewakili BK SMK 1 Semoga. Reaksi secara umum dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi dari saya dan juga mungkin penambahan bagi diri saya sendiri. Kalau tadi yang saya tahu itu ada penghukuman, pemantauan, pemberi rasa bersalah, teman, dan manajerial. Tapi kalau untuk BK, maka diawali oleh manajerial, pembuat rasa bersalah, teman, pemantauan, lalu penghukuman atau lebih tepatnya kami lebih sebutnya evaluasi. Dan penting juga kita sebagai guru untuk menggunakan segitiga restitusi, karena kita juga harus menggali permasalahan apa yang sedang dihadapi anak, sehingga contoh seperti tadi, sehingga kenapa dia bisa meledak-ledak ketika temannya mentek, ataupun kenapa anak ini datang terlambat sudah beberapa kali. Kadang pun dia harus merawat ibunya dulu yang sakit di rumah atau lain-lain. Jadi setelah pembahasan ini sangat cocok dan bagus, dan kita berharap juga kita sebagai guru-guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini baik dalam mengajar ataupun dalam kita menggunakan sehari-hari kepada anak kita sendiri. Saja mungkin dari saya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru sebagai penghukum itu di akhir gitu ya. Kalau udah mempan lagi baru dihukum gitu ya. Kolaborasi semuanya. Oke, baik, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari Bu Nadia, ada yang mau ditambahkan? Boleh, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah dengan pemaparan dari Ibu, alhamdulillah terbuka pemahaman saya tentang yaitu sedikitnya restitusi dan juga tentang media dan lain-lain yang dipaparkan tadi. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil atau umpan balik yang dapat saya ambil yaitu saya pribadi sebagai seorang guru di sini harus dapat mengontrol emosi, dan harus dapat memilih kosakata. Jadi harus berpikir secara waras kalimat apa yang harus saya sampaikan kepada siswa ketika berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Dalam hal Kalimat kita ya, yang menggunakan kalimat yang bijak gitu ya.